Oke, jadi kita akan lanjutkan lagi pembahasan masih mengenai tentang ruang vektor real. Jadi kita akan berkenalan. Sebenarnya ini istilah yang sudah pernah kita lihat sebelumnya juga. Ini tentang kombinasi linier dan kebebasan linier, ya. Nah, di sini kita akan membahas dua topik besar tersebut dan nanti kita juga akan lihat maksudnya bentang linier atau span itu apa. Pertama-tama ini untuk merefresh lagi karena ini sudah pernah di aljabar linier yang satu ya, aljabar linier elementer 1, bahwa vektor V, ya di sini V besar di sini adalah ruang vektor, disebut kombinasi linier dari vektor-vektor U1, U2 sampai UM. Nah, U1, U2 sampai UM-nya juga harus ada di V ya. Jika kita punya skalar S1, S2 sampai Sm, sedemikian sehingga V-nya bisa dituliskan seperti ini ya. S1 U1 tambah S2 U2 tambah bla 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 sampai Sm UM, atau biasa orang-orang juga menulisnya sebagai notasi sigma gitu ya. Jadi misalkan I dari 1 sampai M SI kali UI ya, ini vektor U gitu. Ini kombinasi linier. Nah, hal-hal apa saja yang sebenarnya sudah cukup jelas gitu ya, bisa kita ketahui dengan cepat. Untuk setiap K dari 1 sampai M, vektor UK itu pasti kombinasi linier dari U1 sampai UM. Contoh, UK, misalkan saya pilih K-nya 3 gitu ya. Ya, saya tinggal buat S1-nya 0, S2-nya 0, gitu kan? S3-nya 1, S4-nya 0, dan seterusnya 0 aja terus sampai SMUM gitu ya. Jadi kan pasti ada S1 sampai SM-nya tuh pasti kita ketemu gitu ya nilainya. Yaitu ya tinggal dibuat aja 1 untuk yang sama persis, sisanya 0. Ini gampang banget ya untuk membuktiin yang poin pertama. Poin kedua, vektor 0 ini pasti bisa dituliskan dalam kombinasi linier dari vektor apapun. Ya iya, vektor 0 kan ya 0 tambah semuanya 0 aja gitu. Saya buat 0 aja. Selesai. Jadi kita pasti bisa menemukan S1 sampai SM. Itu 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu kalau tidak seperti ini bagaimana. Ya tentunya ini kan hal-hal yang bisa dibilang jelas gitu ya untuk kita ketahui dari definisi yang diberikan. Nah, di sini untuk V-nya sekarang saya khususkan dulu ruang vektornya adalah Rn begitu. Misalkan saya punya vektor V, ini V1 sampai Vn. Ini kombinasi linier dari UK. Saya sebut UK itu K-nya dari 1 sampai M gitu ya. Saya tulisnya UK1, UK2 sampai UKM. Nah, di sini yang saya akan punya adalah bentuk ini ya. S1 ini kan U11, U12 sampai U1M. U1 ya, ini panjangnya N, U1N begitu ya kalau Rn ya. Ini U2 berarti U21, U22, ini pakai koma ya, tinggalan komanya. Sampai U2N. Dan seterusnya. Berarti kan kalau saya cocokkan dengan V1, V2 sampai Vn, begitu. Saya cocokkan V1-nya. Berarti saya punya persamaan linier ya. S1 kali U11 tambah S2 kali U21 tambah S3 kali U31 sampai seterusnya sampai SM ditambah UM1. Ya, saya teruskan kesamaannya ini V2 sampai Vn. Jadi saya punya SPL atau sistem persamaan linier ini. Begitu ya. Jadi kita baca nih. P1 adalah U11 kali S1 tambah U12 kali S2 tambah U13 kali S3 tambah bla 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 sampai U1M kali SM. Cocok. S2 dan seterusnya sampai seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya masalah mengecek dia kombinasi linier atau tidak adalah mengecek SPL ini punya jawab atau enggak begitu ya. Begitu. Contoh, misalkan saya pakai R3 gitu ya sebagai contoh untuk mengecek kombinasi linier atau bukan nih. Berarti saya pengen buat SPL-nya tuh apa gitu ya. Sistem persamaan linier terbentuknya apa? Yang terbentuknya ya seperti ini matriksnya gitu ya.
Nah, di sini saya mau pakai eliminasi Gauss. Jadi saya punya bentukannya seperti ini, OBE-nya, oke. Ini tinggal meng-OBE seperti yang kita pernah lakukan waktu di aljabar linear elementer pertama, gitu. Dan diperoleh ini saya kebablasan ya, ini saya malah membuatnya eliminasi Gauss-Jordan, tidak masalah lah ya. Jadi saya dapat nih S1-nya sama dengan 1, S2-nya sama dengan 2, gitu ya. Jadi artinya V ini adalah kombinasi linear dari U1 dan U2. Jadi V-nya bisa dituliskan sebagai U1 ditambah U2 kali 2, begitu. Dia kombinasi linear ya. Tidak hanya vektor, kita juga bisa mengecek polinom. Di sini saya beri contoh polinom, saya punya polinom fx, apakah dia kombinasi linear dari P1 dan P2 yang saya berikan. Ya, walaupun tidak sejelas itu dari yang sebelumnya yang kita punya, kalau Rn saya bisa langsung bikin matriksnya, begitu ya, matriks SPL-nya. Di kasus polinom saya masih bisa membuat matriks SPL-nya. Ya, pertama-tama kita coba gunakan dulu definisinya ya. Jadi definisinya kalau saya punya S1 dan S2, harusnya saya bisa tuliskan dia seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya dari yang bagian ini, ruas kanan, saya coba kelompokkan yang mana yang konstanta, yang mana yang punya X doang, yang mana yang punya X kuadrat. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, sekarang saya coba bandingkan yang paling kanan dengan yang paling kiri. Saya mau bandingkan masing-masing koefisien. Jadi saya punya yang konstanta 3S2 sama dengan 3. Yang punya X aja 2S1 sama dengan 2. Yang punya X kuadrat S1 tambah S2 sama dengan 1. Begitu ya. Jadi ujung-ujungnya saya tetap punya sistem persamaan linearnya. Di sini contohnya mungkin lumayan sederhana, jadi kebetulan saya bisa langsung hitung 3S2 sama dengan 3. S2-nya sama dengan 1. 2S1 sama dengan 2, berarti S1-nya 1. Sekarang kamu cek, S1 tambah S2 harus sama dengan 1. Apakah benar? Sayangnya enggak, 1 tambah 1 enggak sama dengan 1. Artinya apa yang bisa kita simpulkan? S1 dan S2 ini bukan solusi dari SPL yang kita punya. Lebih jauh lagi, tidak ada S1 dan S2 yang memenuhi semuanya harus sama, begitu ya. Yang ini harus sama dengan ini, dan ini harus sama dengan ini, dan yang ini harus sama dengan ini. Itu nggak ada. Nggak mungkin ada S1 dan S2-nya. Jadi kesimpulannya, F-nya nggak bisa dituliskan dalam kombinasi linear dari fungsi P1 maupun P2. Nah, selanjutnya kita coba lihat apa yang terjadi dari kombinasi linear jika kita hubungkan dengan apa yang sudah kita ketahui tentang ruang vektor dan ruang bagian. Misalkan saya punya V-nya ruang vektor, lalu S-nya, ini ada himpunan S, isinya U1 sampai UM. Ini semua ada di V ya, ini semua ada di V, vektor-vektor ini. Nah, yang bisa kita jamin, gitu ya, himpunan W ini bisa kita bentuk dari kombinasi linear vektor-vektor di S, dia pasti ruang bagian dari V. Gitu, dia pasti ruang bagian dari V. Lebih jauh lagi, W ini ruang bagian yang terkecil yang membuat S. Yang terkecil yang membuat S. Artinya apa maksud terkecil di sini? Kalau saya cabut, saya buang satu buah vektor di W, dia langsung bukan jadi ruang bagian dari V. Gitu ya. Dia bukan ruang bagian lagi. Jadi tidak bisa dicabut lagi begitu vektornya ya. Nah, W ini ada istilah kerennya, itu adalah bentang linier. Jadi di sini ya, istilahnya adalah W itu adalah ruang vektor yang dibangun oleh S. Atau mungkin kita sebutnya sebagai bentang linier dari S. Notasinya itu span. Span S, gitu ya, span S. S-nya, ya, ini himpunan S ini disebut sebagai pembentangnya. Pembentangnya.
atau himpunan pembangunnya, gitu ya. Itu istilahnya. Nah, biasanya mungkin soal-soal yang menyangkut tentang bentang linier atau span, itu biasa kita temukan seperti ini. Apakah vektor, ini ceritanya saya punya S, vektornya V1, V2, V3, dia apakah membentang R3 atau tidak, begitu. Kasusnya seperti itu, atau membangun ruang R3 atau tidak. Di sini, saya tinggal mengecek. Ingat, span itu artinya semua vektor yang ada di ruang hasilnya gitu bisa dituliskan ke dalam kombinasi linear dari vektor-vektor pembangunnya. Jadi kalau saya ambil sembarang vektor di R3, sebutlah B1, B2, B3, saya harus selalu bisa menemukan S1, S2, dan S3-nya dari kombinasi linear ini. Nah, di sini terbentuklah SPL dengan matriks koefisiennya kebetulan matriks persegi nih. Jadi kita bisa memanfaatkan konsep determinan yang waktu kita pelajari dulu juga gitu ya. Jadi determinan itu kan bisa mengecek bahwa ini solusinya tunggal atau enggak gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, ternyata di sini kita bisa peroleh bahwa determinannya 0. Bisa dicek juga ya, teman-teman. Kalau determinannya 0, artinya apa? Artinya SPL-nya tidak konsisten. Begitu, tidak konsisten. Jadi kita tidak bisa menemukan S1, S2, dan S3 yang diinginkan. Berarti span dari himpunan ini tidak sama dengan R3 ya, berarti dia tidak membangun R3. Nah, selanjutnya kita lihat istilah lain lagi, namun ini masih berkaitan dengan kombinasi linear, itu tentang kebebasan linear atau bebas linear. Jadi saya punya himpunan vektor U1 sampai UM, kita kenal dia sebagai bebas linear, gitu ya, himpunan yang bebas linear, apabila kombinasi linearnya dengan vektor 0, jadi vektor 0 sama dengan S1 U1 tambah S2 U2 tambah bla 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 sampai SM UM, itu hanya dipenuhi untuk ini saja. Pertama-tama tadi di awal saya sudah sempat ngomong bahwa vektor 0 itu pasti kombinasi linear dari vektor apapun gitu ya. Ya tinggal kita pasang 0, 0, semua koefisiennya 0. Berarti ada kan ya, S1 sampai SM-nya ada. Cuma kan bisa saja S1, S2 sampai SM-nya tidak harus 0. Begitu ya, bisa saja solusinya banyak. Nah di sini saya mengharapkan solusi yang tunggal begitu. Nah, itu yang diharapkan jika kita ingin menyebut dia bebas linear. Nah, lawan kata dari bebas linear di sini adalah bergantung linear. Jadi bergantung linear ini maksudnya adalah tidak bebas linear gitu ya. Biasa kita sebut dia bergantung linear. Tadi sempat saya sebutkan juga himpunan vektor disebut bebas linear apabila SPL homogen yang terbentuk itu hanya mempunyai solusi trivial. Solusi trivial itu solusinya hanya solusi 0 saja ya. Nah, di sini ada teorema. Oke, jadi kita bisa memanfaatkan teorema ini untuk menentukan dia bebas linear atau enggak kalau kita punya ruang vektornya Rn gitu ya. Nah, di sini kalau saya punya ruang vektornya Rn, saya cukup hitung banyaknya baris tak 0 pada matriks echelon. Untuk matriks ini nih. Ini tuh U1, U2 sampai UM yang disusun per kolom gitu ya, yang disusun per kolom. Misalkan U1-nya ini contoh ya. Ada dua vektor di R2, contohnya R2 gitu ya. 2 3 3 4 misalnya contohnya. Berarti saya ingin membuat vektor, maksud saya matriks U1 U2 itu apa? Itu saya susun vektor-vektornya ini per kolom ya, 2 3 3 4. Seperti itu. Itu maksudnya ya. Jadi ini contoh untuk yang Rm begitu ya. Maksud saya ini ada M buah vektor maksud saya, bukan Rm. Ini ada M buah vektor. Contohnya seperti itu ya. Nah, di sini pengennya banyaknya baris tak 0 pada matriks echelon, jadi kita harus memanfaatkan OB dulu. Itu harus M buah, begitu ya. Banyaknya baris tak 0. Begitu. Atau kita juga bisa memanfaatkan konsep determinan yang sudah kita pelajari waktu dulu.
Contohnya, saya punya seperti ini. Namun sedikit catatan ya, konsep determinan itu bisa dipakai kalau matriksnya persegi atau matriksnya bujur sangkar dulu ya. Kalau tidak ya Anda harus menggunakan teorema yang sudah diberikan di layar. Nah di sini saya mau mengecek apakah dia bebas linear nih. Ada 3 buah vektor. Bebas linear nggak nih di R3? Berarti saya mau buat dulu nih matriks koefisiennya apa? Seperti ini. Dapatnya dari mana? Saya susun matriks P1, P2, P3 per kolom. Ya, ini 1 min 2 3 itu P1, 5 6 min 1 itu P2, 3 2 1 itu P3 ya. Karena dia matriks bujur sangkar, saya bisa menghitung determinannya. Ingat, determinan matriks koefisien dari SPL homogen kalau 0 berarti solusinya tidak trivial. Kalau determinannya tidak 0, maka solusinya trivial. Sayangnya ini Anda bisa cek bahwa determinannya 0. Berarti muncul solusi tidak trivial. Berarti himpunan ini bergantung linear.